Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi dari PT AWL Pasaman Barat. Kami pabrik kelapa sawit Pak. Begini, mungkin ke Pak Imam barangkali ya. Kami sudah punya izin usaha ketenaga listrikan untuk kepentingan sendiri Pak. Untuk 2 genset dan 1 turbin. Nah, apakah kami harus mengurus SLO lagi karena sudah ada izin kelistrikan ini? Kemudian sekarang kami juga sudah menggunakan daya listrik dari PLN. Sebagian untuk 105 kVA sudah dari PLN. Kemudian gensetnya sudah tidak kami manfaatkan lagi. Apakah genset yang tidak dipakai lagi ini masih diperlukan SLO-nya atau bagaimana Pak? Mungkin itu pertanyaan saya. Kemudian untuk sertifikasi, apakah seluruh tenaga kerja yang ada di perusahaan yang berhubungan dengan kelistrikan apakah harus bersertifikat atau cuma operator gensetnya saja ya diperlukan sertifikat? Mungkin itu Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi. Dari PT AWL Pasaman Barat menanyakan masalah sudah ada izin dari genset apakah masih pakai SLO ya. Kemudian apakah semua tenaga kerja itu harus pakai sertifikat? Silakan mungkin Pak Imam, ditujukan tadi ke Pak Imam. Ya, baik Pak Ros. Dari PT AWL Pasaman Barat ya Pak ya. Untuk diketahui Pak, tadi kan juga sudah kita paparkan izin dan SLO itu 2 hal yang berbeda Pak. Jadi tadi Pak Heru juga menyampaikan terkait SLO dan Pak Wildan menyampaikan terkait sertifikasi kompetensi dan kita dari Dinas SDM terkait izin. Memang dulu di kita izin operasi Pak, memang itu kewenangan gubernur dulu dengan SOP-nya, memang karena genset yang kita keluarkan izin itu sudah beroperasi duluan sebelum izin terbit, maka dulu kita kasih persyaratan SLO itu wajib untuk diurus, SLO itu menjadi syarat izin. Nah sekarang karena perizinan untuk genset ini via OSS, syarat itu jadi kewajiban Pak. Yang syarat yang dulu SLO itu jadi syarat itu jadi kewajiban. Jadi itu 2 hal yang berbeda. Izin itu legalitas atas pembangkit yang kita gunakan untuk kepentingan sendiri. Sama halnya kita menggunakan kendaraan, kita pasti mendapatkan yang namanya BPKB. Nah, bagaimana kita mengendari kendaraan tersebut? Kita memiliki SIM. Nah, di pabrik kelapa sawit seperti PT AWL itu sama halnya dengan pabrik kelapa sawit lainnya, itu memang full menggunakan pembangkit turbin untuk sebagai jantung pengoperasian pabrik. Jadi mohon sekali lagi Pak, para hadirin undangan, karena kita sudah melakukan review kemarin terhadap izin UPTLS yang sudah kita terbitkan, karena masih banyak terdapat para pengguna genset untuk kepentingan sendiri ini tidak melakukan kewajibannya, seperti halnya untuk melakukan segera untuk sertifikasi layak operasi gensetnya atau PLTU-nya ataupun tenaga tekniknya. Ini bukan semata jadi undang-undang, bukan begitu Pak. Regulasi dibuat untuk mengamankan seluruh pelaku usaha, untuk mengamankan aset badan usaha. Bapak punya investasi sekitar 1 triliun lebih
terkait genset, gara-gara genset, keamanannya tidak ada, kehandalannya tidak ada. Berarti kan berkorban demi suatu SLO, demi sebuah sertifikat kompetensi itu kan tidak lucu gitu. Jadi mohon kita jadi perhatian bersama untuk semuanya. Di kita belum ada penindakan terkait sanksi, karena kita belum ke sana dan arahan pimpinan pun belum ke sana. Kita masih dalam tahap pembinaan. Cuman kalau yang namanya nanti berurusan dengan hukum, kami pun tidak juga bisa. Yang namanya nanti keterangan ahli segala macamnya pasti memberatkan ke pelaku usaha ujung-ujungnya. Tidak ada kesempatan bagi kami nanti untuk mengamankan atau berpihak kepada pelaku usaha kalau aturan itu sendiri tidak dilaksanakan. Jadi mohon perhatian semuanya. Jadi kalau ya 2019 juga sudah ada kejadian. Memang ada penindakan segala macam. Nah, kalau terulang lagi, anggaplah gara-gara COVID ini seluruh ada alasannya, baik itu cuman jadi apa ya? Mungkin sebagian banyak pelaku usaha memikir, wah, sebuah sertifikasi itu. Cuman mari gimana kita ngambil apa sih fungsinya sertifikasi itu gitu. Jadi mohon Pak Rudi dari AWL mungkin segera Pak, karena itu suatu hal yang berbeda antara izin dan SLO itu berbeda Pak. SLO itu kewajiban si pemegang izin. Begitu Pak. Ya, makasih Pak. Mungkin ada tambahan dari Pak Heru. Baik, terima kasih ya, Pak, untuk Pak Lui ya dari AWL. Baik. Jadi tadi ditanyakan apakah tenaga teknik semuanya harus bersertifikasi. Nah, tentunya di undang-undang ya setiap usaha ketenaga listrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenaga listrikan dan di undang-undang juga ada setiap tenaga teknik yang bekerja di bidang subsektor ketenaga listrikan itu wajib memiliki sertifikat kompetensi. Ini Bapak nanti tinggal di cross check aja siapa saja yang bekerja di listrik, ya, misalnya ada manajernya, itu levelnya tentunya lebih tinggi. Jadi hanya dibedakan. Kalau pelaksananya mungkin yang hanya disuruh ini tetap harus bersertifikat juga. Hanya levelnya mungkin level 2 atau level 3 ya, level 2 atau level 3 itu sudah berkoordinasi mungkin di bagian tertentu juga ada level 1, 2, 3, 4 sampai 9 tadi ya. Tentunya ini yang membedakan levelnya. Gimana nanti apabila yang penting memenuhi syarat misalnya buat SLO sudah terpenuhi ya bisa saja memang seperti itu. Tapi ketika suatu saat mungkin manajernya sudah memiliki sertifikat kompetensi. Ya, mungkin tadi disampaikan Pak Imam kalau terjadi masalah atau kejadian yang luar biasa ya, tapi semoga jangan ya, misalnya ada kematian dan lain sebagainya. Yang level manajer lain-lain sudah bersertifikat tentunya lebih lebih kompeten ya. Sedangkan yang pelaksana karena tidak pernah punya sertifikat dan tidak tahu bagaimana SOP-nya tiba-tiba jadi masalah dan menimbulkan misalnya kematian ini. Yang bertanggung jawab nanti badan usahanya tentunya jadi masalah besar. Seperti itu Pak Lubi. Jadi seyogyanya semuanya yang menjalankan tugas di ketenaga listrikan ya. Jadi pelaksana di ketenaga listrikan ya, di listrik ya terutama itu wajib memiliki sertifikat kompetensi. Seperti itu Pak.